sukses. Julia sambil membuka usaha. Yuk, di-on-kan kameranya. Apri? Bu Apri? Wah, dengar suara saya. Kamu di mana? Kok pindah lagi? Kemarin di Papua, sekarang di Jakarta. Pindah terus. Nggak pulang ke Papua. Ayo, kamera on. Rifa? Halo? Bisa dengar Pak Faiz semuanya? Kamera di-on kan? Nah, gitu dong, keren. Sip. Cakep. Ya, katanya jadi TK gitu toh. Jadi TK. Nah, keren. Yuk, yang lain, Mas Ezar. Mas Akbaris Kiryadi. Mas Alvin. Kamera di-on kan? Sepatumu itu yang merah itu, kalau nggak dipakai lagi, kan sekarang sekolah kan kamu tinggal berapa bulan lagi toh. Sumbangkanlah sini, kasih buat Pak Latif. Ya Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak mau itu. Ya Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Gimana teman-teman semuanya? Sehat? Setelah setahun nggak jumpa sama Pak Faiz di dunia maya? Tahun baru nih, berarti kan udah setahun kita nggak ketemu. Ya nggak, Tan? Sehat semuanya ya? Insya Allah sehat. Gimana pencapaian nilai kimia kalian? Was nggak? Jangan lupa disiram ya. Jangan kayak Rifa. Ada yang mau protes nilai kimia? Nanti Pak Faiz perbarui di semester 6. Misalkan siapa? Fiska, misal Pak nilai saya harusnya 99 gitu. Ya, kalau misalkan Fiska bilang gitu ya nanti semester 6 tak kasih 99. Ada yang mau protes sebelum Pak Faiz mulai pelajaran? Gabung semuanya kan? Kimia? Kamera semuanya kan? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada yang mau diceritakan terlebih dahulu ke Pak Faiz? Siapa belum? Nanda belum? Monik? Silakan kalau ada yang mau disampaikan dulu ke Pak Faiz. Pak Faiz kasih waktu. Enggak. Belum ada yang mau disampaikan ke Pak Faiz? Oke, bisa dengar suaranya Pak Faiz kan ya kalian? Bisa, oke. Ya, oke, alhamdulillah kalau bisa. Nah, sebelum Pak Faiz mulai lagi pelajarannya, Pak Faiz mau tanya sedikit-sedikit dulu deh sama kalian yang sudah hadir di sini. Dari Mbak Nuril dulu. Halo Mbak Nuril, Assalamualaikum Mbak Nuril. Bisa dengar suaranya Pak Guru? Bisa dengar Mbak Nuril suaranya Pak Guru? Bisa. Alhamdulillah. Bisa. Mbak, oke bisa. Mbak Nuril, apa evaluasi diri kamu pribadi pembelajaran di semester 5 kemarin, Mbak Nuril? Apa namanya? Saya akan menunjuk. Oh ya, ini pada belum ngumpulin tugas gitu ya. Kalau Zoom waktu mungkin Pak Guru sama kalau Zoom jangan keluar pakai mobil mungkin. Kalau Zoom jangan keluar pakai mobil. Gitu ya Mbak Nuril ya? Iya. Oke, siap. Makasih Mbak Nuril. Mbak Naila, apa evaluasi diri kamu terkait pembelajaran semester 5 kemarin, Mbak Naila? Yang belum banyak banget nih. Selva sama Rifa. Harus lebih sering ngulang materi walaupun udah ngerti, biar nggak lupa. Harus lebih sering ngulang materi. Oke, bagus itu. Benar, kalau bisa seluruh teman-teman, nggak cuma Naila, untuk membuka materi-materi lagi biar nggak gampang terlupakan. Makasih Mbak Naila. Mbak Diva, apa evaluasi kamu Mbak Diva pembelajaran semester 5 kemarin? Aku kurang banyak latihan soal. Kurang banyak latihan soal. Siap. Nanti banyak-banyak latihan soal ya. UTBK menanti kalian, insya Allah. Program-program sudah kita
beberapa kali kita laksanakan ya, terutama untuk kalian, khusus kelas percepatan sudah Pak Faiz dan Budian usahakan program-program kerjasama dengan pihak ketiga. Kalian ikuti, kalian kalau ada latihan soal kerjakan. Kalau nggak bisa, khususnya kimia, monggo langsung WA Pak Faiz boleh, langsung WA Bu Yuni boleh. Insya Allah kalau Pak Faiz dan Bu Yuni bisa ya, Pak Faiz dan Bu Yuni coba kerjakan dan Pak Faiz sampaikan ke kalian. Makasih Mbak Diva. Mas Akbar, apa evaluasi kamu Mas Akbar semester 5 kemarin? Yang lain minta tolong dibuka kameranya on. Yuk Mas Akbar. Salam buat kakakmu ya sama. Oke, fokus. Lebih rajin lagi belajarnya, Pak. Oke, lebih rajin Sama lagi. soal. Siap. Oke, yang lain juga harusnya sama kayak Mas Akbar. Lanjut Mbak Leoni. Apa evaluasi kamu Mbak Leoni? Pembelajaran semester 5 kemarin? Oke, balik lagi ke materi. Gini, olahraga itu kan paling cuma Fiska? penilaian toh. Iya, Pak. Iya, apa evaluasi kamu Mbak Fiska? Ujian prakteknya itu rinci Belajarnya harus lebih ditingkatin lagi soalnya udah mau UTBK gitu. Oke, siap. Sukses ya buat kalian semuanya. Mas Egi, apa evaluasi kamu semester 5 kemarin Mas Egi? Ujian prakteknya itu melanjutkan dari sirkuit training yang sudah kalian buat programnya itu, ya. Banyak, Pak. Kalian praktekkan Apa? sesuai dengan program kalian. Banyak. Apa aja Mas? Kasih tahu dari sekarang. Paham ya? Nggak bisa disebutin satu. Oke, ya satu aja wes kalau nggak bisa disebutin satu-satu. Di sirkuit training kamu Disebutin dua-dua aja. contoh pelaksanaan, benar ya, ingat ya. Nah, kalau yang Nggak tahu, Pak. Satu aja, masa nggak tahu? Evaluasi kamu lah, diri kamu. bukaan perkenalan dulu, jadi terus apa namanya? Assalamualaikum, nama saya Nesya, saya PKW yang Jangan apa itu kalau ngerjain soal, Mm-mm. jangan langsung nyerah. Nah, oke, sip, keren. Lanjut, Mbak Naflah. Evaluasi Mbak Naflah apa semester 5 kemarin? Kalau belajar harus lebih fokus. Nah, harus lebih fokus. Oke, siap. Pikirannya jangan nyabang kemana-mana, gitu ya. Oke, pokoknya yang damai aja. Kalian tuh belajar yang damai, nggak usah mikirin yang lain-lain dulu, ya. Mikirin jodoh nanti, kalau udah lulus SMA baru mikirin jodoh. Mbak Ayat, apa evaluasi Mbak Ayat semester 5? paham ya? Nggak ada pertanyaan lagi ya. Sering latihan. Lebih sering latihan. Siap, good. Yang tanya siapa tadi? Oke, Yang Intan. tanya siapa tadi? Evaluasi kamu apa, Tan? Copot kamu. Gavin tanya. Hmm, Nah, ya, Kak. Saya jelaskan banyak lagi ya. ngulangi pelajaran yang nggak ngertiin semua yang tadi. Ya, Ulang-ulang baca. Oke, ngulang-ulang baca. Sip. soal untuk Pokoknya kalau kimia itu yang penting kalian baca aja. Nanti kalau misalnya nggak paham, bisa langsung WA ke Pak Faiz. Ada atau nomornya Pak Faiz kalian? Satu grup kok kita. program yang kalian buat. Sip, makasih Tan. Agrina, evaluasi Agrina apa semester 5 kemarin? Ingat, pelaksanaan Lebih disiplin sama rajin belajar lagi. Oke, siap. Mantap, Agrina. kemarin nulisnya 2 set. Mbak Atifah, kamera on. Penuh. Contoh, yang pertama latihan otot lengan push up 10 kali yang kemarin kamu tulis ya. Nanti kamu melakukan. Yuk, Mbak Atifah apa semester 5 kemarin evaluasinya? Jadi nanti apa tapi ingat untuk awalnya nanti ada macam Kurangi malas-malasan sama lebih giat belajar. Oke, good. Makasih, Mbak Atifah. Lanjut, Nabila. Mbak Nabila apa evaluasinya semester 5 kemarin? Lebih rajin baca-baca sama latihan soal sih, Pak. Oke, siap. Makasih. Rora, kamu bikin gambarnya kamu tulis. apa evaluasi kamu semester 5 kemarin, Rora? Jangan capek buat belajar, Pak, sama sering latihan. Siap. Ya, jangan capek ya. Belajar tuh sepanjang hidup kok. Jangan pernah kita merasa capek buat belajar. Selama kita masih hidup, wajib namanya kita belajar. Oke, makasih Rora. Mbak Ruby. Mbak Ruby Laili, evaluasi diri kamu pribadi semester 5 kemarin? Paham ya semua? Jangan buang-buang waktu sama lebih sering latihan soal. Jangan buang-buang waktu. Siap. Mbak Marsha, kamera on. Iya, bukan bikin ulang, tapi kemarin kan versi apa namanya? Oke, apa evaluasi Mbak Marsha semester 5 kemarin pembelajaran? Paham. Itu maksudnya. Cerdas. Lebih rajin belajar lagi, Pak. Oke, lebih rajin belajar lagi.
Siap. Terus yang belum, siapa lagi? Mas Ezar, yang cowok nih, Mas Ezar, kamera on, good. Apa evaluasi semester 5 kemarin, Mas Ezar? Lebih giat belajar sih, Pak. Oke, siap. Pak Faiz tunggu lebih giat belajarnya. Lanjut, Mas Alvin. Mungkin jangan nunda-nunda pekerjaan kayaknya. Oke, siap. Jangan mungkin lagi ya. Langsung, jangan menunda-nunda pekerjaan. Mungkinnya dihilangkan. Sip. Mas Reza? Lebih giat belajar lagi sama manajemen waktunya lebih baik lagi mungkin. Good, manajemen waktunya. Oke. Udah semuanya ya ini ya? Ada yang belum? Mas Akbar Rizky Riyadi udah belum ya tadi ya? Jadi intinya kalau misalnya kira-kira kamu nggak bisa melakukan suatu program. Udah, Pak. Oh, udah. Oke, siap. Oke. Ada yang mau disampaikan ke Pak Faiz? Ada yang 30, bintang. Ada lagi yang kemarin nulisnya 20 apa ya? Belum? Oke. Kalian belajar sama Ions, kimianya belajar apa? Latihan soal atau materi atau apa? Terakhir, pertemuan terakhir. Nanti kalian boleh edit di mind mapping pertamanya, tapi yang jangan terus cuma 5 ya. Janganlah, minimal 10 gitu. Itu standarnya sebenarnya 10. Halo, materi kimia terakhir belajar dengan Ions apa? 12 minimal. Kecuali pull up, kalau pull up itu maksimal 5. Itu aja. Ingat nggak? Bisa naik ya. Atau latihan soal? Nah, itu boleh kamu edit mind mappingnya di awal, nanti kamu kasih intro. Ada yang bisa bantu jawab pertanyaan Pak Faiz? Nanti, atau penjelasan di awal, nanti kamu ubah. Ya, Pak. Yang terakhir tuh apa ya? Stereokiyometri kalau nggak salah, Pak. Oh, stereokiyometri. Oke. Latihan soal atau penjelasan? Oke. Latihan soal. Siap. Ref, Pak Faiz kangen sama wajah gantengmu. Tampilin dong. Jangan kalah ganteng sama Pak Faiz. Ini Pak Faiz sudah nyoba tiru-tiru kamu loh. Kamu kacamataan, Pak Faiz nyoba stylenya kamu loh. Kacamataan juga loh Pak Faiz. Ayo, tampilkan wajahmu, Ref. Nggak pakai seragam saya, Pak. Nggak masalah. Yang penting pakai baju. Nah, keren, ganteng. Sama kan kacamataan, Pak Faiz juga kacamataan nih. Ikut-ikutan Rifki. Oke, Pak Faiz mau kasih sedikit materi wawasan kepada kalian, barangkali belum pernah disampaikan. PowerPoint Pak Faiz kelihatan? Kelihatan ya? Oke, kita sedikit belajar pengetahuan wawasan tentang benzena dan senyawa turunannya. Nah, kalian pernah minum paracetamol? Pernah ya? Paracetamol itu kan obat demam, ya. Obat demam. Nah, itu ternyata mengandung senyawa benzena. Oke, kita belajar struktur benzena dulu. Nih, struktur benzena. Struktur benzena itu yang menemukan adalah Auguste Kekulé. Rumusnya itu C6H6. Karbonnya ada 6, hidrogennya ada 6. Bentuknya heksagon dengan ikatan rangkap dan tunggal yang selang-seling. Nih, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, dan berputar-putar. Atau bisa digambarkan kayak gini saja. Setiap simpul ini berarti CH. Ini CH, 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 CH. Oke. Dan ini bisa beresonansi. Resonansi itu apa? Resonansi itu ikatan rangkap dan tunggalnya itu berpindah-pindah. Misalkan tadinya ini rangkap, maka bisa jadi tunggal. Nanti bisa jadi rangkap lagi, bisa jadi tunggal lagi. Tapi tetap selang-seling. Atau bisa digambarkan segi 6, kemudian ada lingkaran di tengah-tengahnya. Nah, itu menandakan bahwasanya ada senyawa benzena di dalamnya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Minggu depan, ya ingat. Halo? Mel, kamu dengar suara saya lagi? Oke, belum. Pak Faiz lanjutkan kalau belum. Oke, kemudian, nah ini sifat-sifat benzena. Kalau secara fisika, maka yang pertama titik lelehnya 5,5 derajat Celcius. Titik didihnya 80,1 derajat Celcius. Berarti titik didih benzena sama air tinggian siapa, Mas Refki? PPT untuk bola kecil sudah ngumpulin ya. Semuanya harus sudah ngumpulin. Ya, Pak.
Titik didih benzena Kayaknya sama air. Tinggian siapa? air tuh 100 bukan sih, Pak? Iya, air 100. Bisa Iya, ya? air. Oke, sip. Pada suhu kamar berwujud cair, tidak berwarna, mudah menguap, dan punya bau yang khas. Kemudian juga benzena bersifat non-polar. Benzena larut dalam pelarut organik seperti karbon tetraklorida, dietil ether, dan heksana, tapi tidak larut dalam air. Oke, kemudian untuk sifat kimianya, uap dari benzena murni loh ya, uap dari benzena murni itu bersifat toksik dan sedikit karsinogenik. Karsinogenik itu apa? Mbak Intan? Saya minta tolong ya. Kamu kan sudah ngumpulin PPT tentang apa Mas? Karsinogenik apa? Saya lagi buka PPT-nya Mas Alfi Sahbi. Apaan nih jauh-jauh dari Medan ya, Vi? Ya, Vi? Zat Oke, pola kecilnya tentang yang golok nih. Pengka- Jadi semuanya. Apa? kanker itu bukan. Oh, betul. Pemicu kanker ya. Karsinogenik itu berarti pemicu kanker. Kalau toksik beracun. Sip, makasih Tan. Benzena dapat dioksidasi sempurna dan menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Reaksi ini menghasilkan jelaga. Jelaga itu arang, ya. Arang itu nama lainnya intan, ya kan, Intan? Cukup tebal karena terbentuk banyak partikel karbon. Kemudian benzena tidak dapat dioksidasi oleh Br2, H2O, dan KMNO4, tetapi dapat diadisi oleh H2 dan Cl2 dengan bantuan katalis nikel atau sinar matahari. Atom-atom hidrogen pada molekul benzena dapat disubstitusi atau digantikan oleh atom atau gugus atom lainnya, menghasilkan senyawa turunan benzena. Benzena lebih mudah mengalami substitusi daripada reaksi adisi, karena struktur cincin benzena bersifat stabil akibat adanya elektron-elektron terdelokalisasi. Reaksi adisi itu pemutusan ikatan rangkap. Tadi kan kalau kita lihat struktur benzena kan ada rangkapnya kan, berarti dia berpotensi putus ikatan rangkapnya kalau terjadi reaksi adisi. Tapi reaksi adisi itu lebih rendah kemungkinannya daripada substitusi, lebih mudah disubstitusi daripada untuk diputuskan ikatan rangkapnya. Oke. Langsung saja kita ke reaksi benzena. Ada namanya reaksi adisi, pemutusan ikatan rangkap ya. Nah, siapa yang bisa mengadisi? Yaitu hidrogen dan klorin. Kalau diadisi dengan hidrogen berarti namanya adisi hidrogen. Kalau diadisi dengan Cl2 berarti namanya adisi klorin. Kemudian ada juga reaksi halogenasi. Halogen, dari kata-kata halogen. Ada yang ingat halogen itu golongan berapa? Mas Munfarid gabung belum ya? Mas Munfarid, bisa dengar Pak Faiz? Bisa. Oke, halogen golongan berapa Mas? Ingat? Tujuh. Betul sekali. Halogen itu golongan 7A. Berarti kalau halogenasi itu reaksi substitusi atau penggantian atom hidrogen oleh atom-atom golongan 7A. Siapa aja anggota golongan 7A? Mbak Naila? Bisa dengar Pak Faiz, Mbak Naila? Belum hafal, Pak. Oke, belum hafal. Golongan 7A itu ada fluorin, F, klorin, Cl, bromin, Br, dan iodin atau I. Berarti kalau reaksi substitusi dengan halogenasi, maka atom hidrogennya diganti dengan antara F, Cl, Br, atau I. Kemudian reaksi substitusi yang kedua adalah nitrasi. Namanya nitrasi itu berarti diganti dengan NO2, diganti dengan nitrat. Asilasi itu diganti dengan gugus asil. Kemudian alkilasi diganti dengan gugus alkil. Gugus alkil itu CH. Kalau gugus asil itu berarti nitrogen. Kemudian sulfonasi diganti dengan sulfat. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu silakan.
Oke. Belum ada pertanyaan? Belum, Pak Faiz lanjutkan ke tata nama benzena. Yang pertama untuk benzena yang monosubstituen. Mono itu satu, substituen itu pengganti, berarti penggantinya cuma satu. Maka penamaan secara ayupek dengan cara substituennya disebut di depan, kemudian diakhiri dengan benzena. Substituen itu cabang. Contoh, ini yang pertama ini kan ada CH2, CH3. Kalau digabung kan C2H5. C2H5 itu kan etil, berarti gambar yang pertama ini namanya etil benzena. Gambar yang tengah ini namanya klorobenzena, karena ada cabang kloronya. Gambar yang ketiga ini namanya nitrobenzena, karena ada cabang NO2 atau cabang nitro. Tuh. Oke. Terus kemudian untuk benzena yang bisubstituen. Bi itu artinya 2. Bisubstituen. Berarti penggantinya ada 2. Kalau ada 2 atom H yang diganti atau disubstitusi dengan atom atau gugus atom lain, maka akan terjadi 3 macam posisi atau 3 isomer. Yang pertama posisinya adalah orto. Orto itu kalau substituennya berdekatan atau katakanlah di posisi nomor 1 dan posisi nomor 2. Kemudian meta. Meta itu kalau posisi substituennya di nomor 1 dan nomor 3. Kemudian para. Para itu kalau substituennya di nomor 1 dan nomor 4. Nah, contohnya ini. Ini ada CH3, ada CH3 juga. Berarti namanya orto dimetil benzena, ya. Karena metilnya ada 2 kan berarti di. Orto dimetil benzena atau 1,2 dimetil benzena. Kemudian ini namanya metakloroanilin. Nah, kloro, kemudian NH2 dengan benzena itu nama khususnya adalah anilin. Kemudian ini namanya para-nitrofenol, ya. Para 1 dan 4. Nitro itu NO2, fenol itu benzena dengan cabang khusus OH. Oke. Kemudian gimana yang disebut duluan? Itu ada urutan prioritas gugusnya. Ini urutan prioritas gugusnya. Misalkan ini OH dengan NH2 di gambar yang terakhir tadi, OH dengan OH dengan NO2. OH dengan NO2. Ternyata NO2 itu lebih prioritas, maka disebut sebagai cabang atau disebut yang depan terlebih dahulu. Ya. Nitro, kemudian fenol. Oke. Kemudian ada juga benzena yang trisubstituen atau lebih. Substituennya dinyatakan dengan angka. Ini namanya 1,2,4 trinitrobenzena. Ini namanya 2,4,6 trinitrotoluena atau TNT. Tahu ya TNT? TNT itu bom, dinamit. Itu TNT. Kemudian ada juga benzena yang terikat pada rantai karbon. Apabila suatu cincin benzena terikat pada rantai karbon yang panjang, yaitu C yang lebih dari 6, atau pada rantai alkana bergugus fungsi, maka cincin benzena dianggap sebagai substituen atau cabang yang disebut sebagai fenil. Nah, ini berarti namanya adalah 3-fenilheptana. Jadi dia sebagai cabang namanya fenil. Ini namanya 3-fenil-1-pentanol. Disebut sebagai cabang namanya fenil. Kalau ada di rantai karbon. Kemudian ada juga gabungan cincin benzena namanya polibenzena. Kalau segi 6 dengan lingkaran cuma 1 kan benzena. Nah, kalau ada 2 disebut naftalena. Kalau 3 disebut antrasena. 3 dengan posisi lurus. Kalau 3 dengan posisi miring kayak gini namanya fenantrena, fenantren. Kalau 4 gini namanya pirena, piren. Kalau ada 5 kayak gini namanya benzoalfapiren. Kemudian ini namanya 4
dengan posisi kayak gini namanya krisena. Ini nggak perlu dihafal, sebagai wawasan aja, sebagai pengetahuan. Kemudian ini ada namanya benzofluor antena. Nah, ini barangkali besok kalian sudah menikah, butuh ide untuk ngasih nama anak, nah, pakai nama anak turunan benzena aja nggak apa-apa. Oke. Kemudian Pak Faiz kegunaan senyawa turunan benzena. Yang pertama toluena. Toluena itu yang benzena ada cabangnya CH3. Itu sebagai pelarut senyawa karbon. Kemudian juga sebagai bahan dasar pembuatan asam benzoat. Asam benzoat itu banyak kalian temukan di makanan-makanan dalam kemasan karena berfungsi sebagai bahan pengawet. Kemudian toluena juga sebagai bahan dasar pembuatan bahan peledak atau TNT, trinitrotoluena. Oke, kemudian yang kedua fenol. Fenol kegunaannya untuk disinfektan atau pembunuh kuman pada pembersih lantai. Kemudian bahan pelarut pada pemurnian minyak pelumas, bahan pembuat zat warna, dan juga bahan dasar pembuatan plastik. Itu fenol. Ada juga asam salisilat. Nah, asam salisilat digunakan sebagai anti jamur atau bedak, bisa juga salep untuk ngobatin penyakit kulit kayak panu, kadas, kurap gitu. Tapi insya Allah kalau kalian kayaknya nggak ada yang kena penyakit kulit. Oke, metil salisilat. Nah, ini metil salisilat itu hasil dari esterifikasi asam salisilat. Metil salisilat diperdagangkan dengan nama minyak gandapura. Nah, kalau kalian tahu minyak gandapura itu namanya metil salisilat. Ada zat namanya metil salisilat. Kemudian anilin. Anilin digunakan sebagai zat warna diazo pada kain batik, katun, dan juga tinta. Kemudian ada juga namanya stirena. Stirena digunakan sebagai bahan dasar pembuatan polimer sintetik. Polistirena melalui proses polimerisasi. Oke, sip. Insya Allah benzena sudah. Ada pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan belum? Refki, ada pertanyaan nggak, Ref? Oke, nggak ada. Silahkan kamera on semua. Pak Faiz mau screenshot dulu buat bukti pembelajaran kita hari ini. Kamera on. Ezar, Munfarid, kamera on. Reza. Intan bisa on kan kamera? Tinggal nunggu Intan aja ini. Egi, kamera on. Gi. Keren, sip. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Pak Faiz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Ya, sama-sama. Cek lagi, coba dikirim ke GC lagi ya. Insya Allah bisa. Ya, kalau nggak bisa nanti kita bikin gimana caranya supaya sampai ke tempat saya. Oke? Saya foto dulu.